Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di video yang singkat ini saya melanjutkan materi tentang pengertian dan pengaruh akidah. Nah, seperti di video yang lalu saya telah menyampaikan bahwasanya di dalam Islam akidah disebut juga dengan tauhid yang bermakna mengesahkan dan mengakui keesaan Allah. Nah, ini berarti seorang muslim mesti mengarahkan seluruh ketundukan dan pengabdiannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tauhid dapat dibingkai menjadi 4 maksud dalam kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, paling dicintai. Mentauhidkan Allah berarti menjadikannya sebagai yang paling dicintai daripada kecintaan kepada apapun dan siapapun juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawnal adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul adzab. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Apapun orang-orang yang beriman amat sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya dan bahwa Allah amat berat siksanya, niscaya mereka menyesal. Quran Surah Al-Baqarah ayat yang ke-165. Yang kedua, tujuan hidup. Tujuan dari segala maksud orang yang bertauhid adalah karena orientasi kehidupannya adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya di Quran Surah Al-An'am ayat 162, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Yang ketiga, ikhwah fillah, raja yang dicintai. Ketika Allah Subhanahu wa taala kita yakini sebagai raja yang maha kuasa dari segala raja yang berkuasa, maka ketaatan kita kepadanya menjadi lebih tinggi dan kuat dibandingkan ketaatan kepada siapapun juga. Karena itu, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di Quran Surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum syai'in farudduhu ilallah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yakni Al-Quran, dan Rasulnya, yaitu sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Tuhan yang harus diabdi. Prinsip bertauhid berarti tidak ada Tuhan atau ilah yang harus diabdi oleh manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tujuan penciptaan manusia adalah untuk mengabdi kepadanya, sehingga seluruh sikap dan tingkah laku manusia dalam arti apapun yang dilakukannya, semua dalam kerangka pengabdian ibadah kepada Allah. Hal ini dinyatakan dalam firman-Nya di Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Di samping itu, akidah juga disebut dengan iman yang secara harfiah berarti percaya. Ini berarti seorang muslim harus memiliki kepercayaan yang sesuai dengan nilai-nilai yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan dia tidak boleh mencampur adukan kepercayaannya di dalam Islam dengan kepercayaan-kepercayaan yang justru bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Dari maksud akidah di atas, kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa akidah itu menempati kedudukan yang sangat penting.
Karenanya akidah seringkali diumpamakan seperti pondasi bagi bangunan atau akar bagi pohon. Ini berarti kepribadian seorang muslim akan rapuh bersamaan dengan rusaknya akidah. Dan jiwa keislaman seorang muslim akan mati sebagaimana pohon akan mati bila akarnya telah mati. Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan kalimat tauhid atau akidah seperti pohon yang akarnya kuat sebagaimana firman-Nya, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabit wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu amsala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap muslim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Quran surah Ibrahim ayat yang ke-24 sampai 25. Nah, ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala manusia telah bertauhid dengan baik, yang tentu saja dibuktikan dengan amal yang soleh, maka kehidupannya akan menjelma menjadi kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di Quran surah An-Nahl ayat yang ke-97, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan berkenaan dengan pengertian dan pengaruh akidah dalam kehidupan seorang muslim. Mudah-mudahan mampu kita realisasikan dalam hidup kita dan kita terus berbenah masalah akidah kita. Insya Allah lanjutan materinya akan disampaikan di video yang akan datang. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.